warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, para guru-guru kita, para jamaah yang insyaallah panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa yakhtar. Jadi Allah itu punya hak yang tidak bisa digugat, hak prerogatif kalau bahasa politik, tapi ini lebih dari itu, yaitu Allah punya hak menciptakan dan memilih hambanya. Dzalikumul khiyarah. Jadi kalau aku sudah menghendaki orang untuk berbuat baik, maka dia akan jadi baik. Kalau aku menghendaki seseorang itu untuk sujud kepadaku, maka aku akan jadikan mereka sujud kepadaku. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah punya hak untuk memilih. Dan alhamdulillah, panjenengan sedaya kita hadir di masjid ini tidak lain karena la haula wala quwwata illa billah. Karena ada kekuatan, karena ada pertolongan, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang nomor 2, salawat beserta salam rahmat Allah semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man khuliq min nuri rabbi, yang tercipta dari cahaya Allah. Wa yasumi qabla yulad, yang namanya terukir indah sebelum beliau dilahirkan. Beliaulah Nabi kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Siapa yang banyak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling dimuliakan Allah? Siapa orang yang banyak mengenal apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita pagi ini kita ngaji Al-Quran Karim. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Al-Quran, mustahil Al-Quran dan sunnah itu bisa dipahami kecuali dengan ilmu. Terus dihitung-hitung, banyak orang yang mengatakan kembali ke sunnah Quran tapi baca Qurannya masih belum bisa, apalagi sampai menghafal Al-Quranul Karim. Banyak orang yang mengatakan cingkrang itu lebih bagus, sunnah-sunnah Nabi hanya dilihat dari sepotong-potong saja. Padahal Nabi itu menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi orang itu harus hafal Al-Quran. Ya kalau nggak mampu satu Quran ya minimal surah Al-Mulk. Karena nanti kalau orang baca surah Al-Mulk dan dia hafal surah Al-Mulk, maka Allah akan memberikan kepada mereka jaminan dibebaskannya dari siksaan kubur. Alhamdulillah. Minimal Pak, ya minimal surah Al-Ikhlas lah.
Jadi daging yang hati yang ada Al-Quranul Karim, maka Allah tidak akan pernah menyiksa mereka. Kenapa? Ya karena mengikuti dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah itu bukan hanya panjenengan pakai jubah, bukan. Tabasyum talhah wajhi, niku sunnah. Talhah niku wajahnya mesem, wajahnya tersenyum, niku sunnah. Dan kalau hitung sunnah, banyak sunnah-sunnah selain yang dipromosikan oleh mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah, termasuk ketika nanti panjenengan nanti malam datang memperingati Isra wal Mi'raj, niku nggih termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pak Ustaz, apa ada dulu di zaman Nabi? Oh ada. Di zaman Nabi itu Pak, ketika membahas Al-Quran, yang hadir nggak seperti ini Pak. Penuh Pak, halaqatul dzikr. Mereka membahas dari satu hadis ke hadis yang lain. Mereka membahas daripada Al-Quran yang turun kepada Nabi. Itu terus digaungkan. Maka dalam surah Ad-Dariyat Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena setiap peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah. Panjenengan ketika diingatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, ketika kita diingatkan dengan tugas kita di dunia ini, ketika kita diingatkan tentang agungnya salat, ketika kita diingatkan dengan agungnya Isra wal Mi'raj, maka betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita, betapa anugerah ini sangat besar. Orang sekarang aja itu Pak, mulai banyak ada hari ibu, ada hari bapak, ada hari buruh. Buruh itu sekarang ada harinya. Ada hari apa lagi? Masya Allah. Kok kita dengan sesuatu hal yang lebih besar dari hal itu semuanya, kita masih kadang-kadang menyelisihkan. Pada dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat besar manfaatnya untuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ketika kita bicara Isra wal Mi'raj, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jika kita lihat dalam surah Al-Isra, di situ diawali dengan kalimat tasbih. Al-ijtima'ul ulama min ahli Quran, kesepakatan dari para ulama ahli Quran bahwasanya kalimat yang digunakan atau yang awalnya diawali dengan kalimat tasbih itu mempunyai faidah al-a'zam, sesuatu hal yang luar biasa. Di situ Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdun. Makanya kalimat abdun di sini maknanya adalah kalimatul ikram wa tashrif, kalimat yang mengagungkan, kalimat yang memuliakan, kalimat yang menunjukkan makna cintanya Allah kepada Nabi. Seseorang hamba, siapa itu? Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di satu kejadian yang terjadi di malam hari. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, yang Allah jalankan dari satu tempat mulia yang bernama Baitikal Muharram kepada Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, yang mana keduanya adalah satu tempat yang penuh dengan tanda kebesaran Allah. Alhamdulillah, kalau kita bicara tentang dua tempat ini, Pak, kita lihat bumi ini pertama yang ditempati, yang dibangun oleh Allah itu ya Baitikal Muharram. Dalam ayat lain Allah berkata, bi Bakkah mubarak. Aslinya artinya adalah Bakkah, tapi karena Bakkah itu berat maka diganti dengan mim. Bakkah diganti dengan Makkah, yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita melihat tempat itu? Tempat yang dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad bahkan menjadi sumber daripada bumi ini. Sampai ada satu ilmuwan yang mengatakan bahwasanya di bumi ini kalau ingin lihat kekuatannya ya di Makkah. Ketika orang sholat itu akan mengeluarkan energi geomagnetik, energi yang membuat bumi ini bisa berputar. Kalau kita sholat di sini, nanti di barat waktunya datang waktu subuh terus sampai muter, waktu ini tidak pernah berhenti, dipenuhi dengan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmuwan yang menemukan ini seorang non-muslim, beliau berkata, kita ini harus bersyukur kepada orang Islam, karena dari gerakan sholat ini Allah jaga keseimbangan bumi ini. Masya Allah. Bagaimana dahulu di situ Nabiina Abina Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah berada di satu tempat yang jauh dari sumber kehidupan. Tetapi Allah mengatakan, faj'al Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' 'inda baitikal muharram. Walaupun di sini jauh dari tumbuh-tumbuhan, dari air, dari sumber kehidupan, tapi dekat dengan Baitikal Muharram, tempat yang sangat dimuliakan Allah. Maka jadikanlah keturunanku ini orang-orang yang nantinya berbudi pekerti yang luhur. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, yang dapat menjadi suri tauladan bagi mereka, bagi orang-orang. Faj'al af'idatan minan nas tahwihim ilaihim warzuqhum minats thamarat, dan berikanlah kepada mereka rizki. Untuk apa diberikan rizki? La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Pak, siapa di sini yang tidak rindu dengan Makkah? Ketika kemudian kita berbicara dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang mana sebelum Allah tetapkan Baitikal Muharram sebagai rujukan daripada kiblatnya seorang muslim, sebelumnya berada di Baitul Maqdis, yaitu di daerah Palestina. Masya Allah. Ketika Rasulullah berada di masjid itu, Rasulullah disambut oleh para anbiya. Rasulullah mengimami sujud, mengimami sholat kepada Allah, hingga kemudian buruk yang diikat di dalam satu tempat batu, ketika buruk itu dilepas dan akan naik ke atas, batu itu naik ke atas, Pak, sekitar 1 meter. Kenapa?
karena kecintaannya batu tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada pohon kurma yang menangis ketika pohon ini akan digeser, ditenangkan oleh Rasulullah. Idri, tenang. Menangis kedengeran Pak dengan para jamaah. Pohon kurma menangis karena akan dijauhkan dengan Rasulullah. Betapa kerasnya manusia yang mereka mempunyai hati, tapi mereka tidak cinta dan tidak merindukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian ketika di langit yang pertama, Masya Allah, dalam satu perjalanan satu malam Pak, kalau kita lihat dalam satu keilmuan, berapa juta, berapa triliun bintang-bintang yang ada di langit. Galaksi kita ini galaksi Bima Sakti yang terdekat dari galaksi kita Andromeda. Kata ilmuwan itu harus ditempuh dengan jarak 2 juta tahun dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu menurut mereka satu detiknya 350 kilogram, 50 kilo. Tapi dalam kejadian ini ada hal yang luar biasa. Allah jadikan hanya cukup satu malam. Subhanallah. Ketika di langit pertama, malaikat yang menjaga langit pertama bertanya kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, siapa yang kau bawa wahai malaikat Jibril? Aku bersama Rasulullah. Apakah sudah ada perintah dari Allah? Naam. Kemudian berbarislah malaikat yang ada di dalam langit yang pertama itu mengatakan, selamat datang seindah-indah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dasarnya ketika kita baca maulid harus berdiri Pak, ikraman wa tasyrifan. Ketika Isra itu wal Mi'raj, ada malaikat yang tidak berdiri, dipatahkan sayapnya oleh Allah. Sehingga kemudian Rasulullah memohon kepada Allah agar sayapnya kemudian digabungkan dan kemudian dia berdiri ketika dia melihat perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak agung Pak, perjalanan yang menurut kacamata kita, kacamata ilmuwan kita, langit yang pertama ini yang terdekat adalah Andromeda, ditempuh dengan 2 juta tahun, tapi cukup dengan kecepatan dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak agungnya Isra wal Mi'raj ini? Subhanalladzi, maha besar Allah, maha suci Allah. Maka kalau saya ifrah, bersyukur dengan anugerah ini, kemudian sampailah di Baitikal Maqmur, kemudian sampai ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, hingga sampai langit ketujuh. Kemudian sampailah Nabi di tempat yang di situ syadidul quwa, yaitu malaikat Jibril tidak mampu untuk melewatinya. Sampai dikatakan, kenapa engkau tidak mau mendampingi wahai Jibril? Ya Rasulullah, alaika an tu'addina wa alaika an tubaddiluna. Jika aku mendampingimu Rasulullah, aku hancur. Masya Allah, tempat itu sangat sunyi, sangat hening. Terdengar suara udni, mendekatlah engkau, mendekatlah engkau. Kemudian Rasulullah sujud dan berkata, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala keselamatan, segala kebahagiaan dunia akhirat hanya milik Engkau ya Allah. Apa jawaban dari Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam sejahtera wahai nabiku. Masya Allah, betapa cintanya Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Nabi?
Assalamu alaina, salam sejahteranya tidak hanya untuk kepada Nabi, tapi dibentangkan untuk umat sampai akhir zaman. Nah, maknanya adalah matakallim ma'al ghaib, yang lebih dari 3, artinya tidak tersentuh, tidak terbatas makhluk. Yang keselamatan Allah dibentangkan oleh sang Nabi. Dan ini menjadi dasar, Pak, ketika kakinya Nabi yang menempel bersama kaki Nabi, sandal yang menempel itu tidak disuruh oleh Allah untuk dicopot. Tapi ketika Nabiullah Musa ketika akan berbicara dengan qit'ah, potongan-potongan dari cahayanya Allah, sandalnya disuruh copot. Alaysa bi khadrin, dalam surah Nuh. Sandalnya yang nempel dengan kulitnya Nabi tidak dicopot. Bagaimana dengan seseorang yang hatinya menempel kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa hal seperti ini remeh? Tidak, luar biasa. Apa yang dibawa oleh Nabi untuk kita? Salat. Salat itu powernya sudah dipasang sama Allah, sama Nabi langsung di Sidratul Muntaha. Kadang-kadang kita ini masih meninggalin sholat, masih menyepelekan sholat. Padahal ana aqrabu ilayya manzilatan fa huwa sajid. Tidak ada tempat yang lebih dekat daripada kita kepada Allah adalah saat sujud kita kepada Allah. Laula kaya zinatal wujudi mafadha 'aishi wala wujudi wala tarannamu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Kalau enggak ada Nabi, kita ini sudah seperti hayawan. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan dengan rukuk sujud ketika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenangan yang terindah ketika kita nanti di akhirat sujud kita. Karena ini ibadah yang super power, yang towernya langsung dipasang oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha, yang perintahnya tidak diberikan melalui malaikat Jibril. Dan kita masih nyepelehin sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Dan kita ketika ada masalah, kita keluar ngopi, ngafi, malah ketemu teman gak baik, cari hal-hal yang senang-senang. Padahal kalau kita mau senang ya sholat. Masya Allah, sholat. Dulu ada pertama kali kejadian BlackBerry itu, Pak, pertama kali muncul itu towernya di atas 20 sekian kilo, di atas apa ya, orang pada berebut ingin beli BlackBerry. Masih pertama BlackBerry datang, giliran sholat yang towernya langsung Allah taruh, Rasulullah taruh di Sidratul Muntaha. Sholat kadang-kadang kita suka remeh. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi nggak boleh kita terus saya sholat tahajud, saya sholat subuh jamaah terus disombong-sombongin, nggak boleh. Wa minhum sabiqatin bil khairati biidznillah. Orang yang didahulukan kebaikannya oleh Allah itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya sampaikan. Yang kedua, setidaknya ada 3, Pak, yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah ayat yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu ketika Isra wal Mi'raj diberikan oleh Allah kepada sang Nabi. Yang ketiga,
Allah akan mengampuni seluruh dosa dari umat Nabi kecuali orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah. Jadi syirik itu adalah dosa besar. Jangan sampai kita punya merasa sesuatu di lain Allah, jangan sampai. Harus dilatih, Pak. Contoh syirik yang kadang-kadang khafi. Ini air ini, Pak. Kita mempunyai keyakinan kalau air ini bisa menghilangkan haus kita. Ini sudah mendekati kepada hal yang tidak benar. Semua itu Allah. Air hanya wasilah. Air hanya makhluknya Allah. Yang bisa menghilangkan dahaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la amliku li nafsin naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, la amlik li nafsin naf'a. Tidak akan menguasai satu kebaikan dan keburukan kecuali hanya Allah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa, Pak? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah kekasihku Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau kita nggak ada rujukannya, kalau kita nggak ada imamnya, kalau kita nggak ada kiblatnya, maka sulit sekali kita ini mengenal Allah. Sulit sekali kita ini usul kepada Allah. Kita langsung mukasyafah ma'rifat kepada Allah, sulit sekali tanpa didahului dengan kita ini mengenal dan mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam sholawat itu, Pak, mematahkan dari pemikirannya orang-orang Kristen. Sehebat-hebatnya Nabi, sehebat-hebatnya Rasulullah, itu di situ diawali dengan Allahumma shalli wa sallim. Artinya apa? Atas keberkahan, rahmat dan anugerah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Kristen lain menuhankan Nabi Isa, menurut mereka juru selamat. Padahal Nabi Isa pun juga berkata kepada mereka, aku ini bukanlah seorang juru selamat. Maka dipatahkanlah pemikiran-pemikiran mereka. Ketika orang Islam ini ingin dekat dengan Allah, maka cintailah dulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah besar bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mungkin ada yang berkenan bertanya, kami persilakan. Monggo panjenengan ingkang badhe kersotannya, monggo. Kalau belum ada, kami teruskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya adalah surah An-Najm. Wan najmi idza hawa. Demi bintang-bintang yang ada di langit. Para ahli tafsir mengatakan, Al-Imam Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa, beliau berkata, maksudnya bintang-bintang ledakan-ledakan itu adalah ledakan cinta rindunya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa yang disampaikan oleh orang kafir itu tidak ada benarnya sedikit pun. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang kau ucapkan itu tidaklah ada sumber dari hawa nafsu, illa wahyu yuha, kecuali dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan, yang dibawa risalahnya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya ada hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu ungkapan atau wahyu dari Allah yang tidak disampaikan melalui malaikat Jibril. Kekhususiahnya antara Nabi dengan Allah. Kalau di Quran ini syaratnya harus mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dengan satu riwayat thiqah, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi ada hadis qudsiyah, hadis yang langsung diterima oleh Allah, diterima oleh baginda Rasulullah dari sirnya mukasyafatul qulub, dari nurnya Allah langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis qudsi, ada Al-Qur'anul Karim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qausaini aw adna. Di sini menarik kejadian Isra wal Mi'raj, yaitu jaraknya Nabi dengan Allah itu kurang lebih seperti dua panah. Fakana qausaini aw adna, atau lebih dekat. Sampai ketika di Sidratul Muntaha Rasulullah dipanggil oleh Allah, udni, mendekat. Tapi Rasulullah tidak mampu untuk mendekat. Dengan sujudnya Rasulullah kemudian menyampaikan dalam kalimat tasyahud akhir kita dalam salat kita, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sangat luar biasa kejadian Isra wal Mi'raj ini. Jangan pernah mengalahkan kita atau menjadikan kejadian ini lalai begitu saja. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu agung dalam agama kita menjadi hal-hal yang biasa. Karena nikmat ini bukan hanya untuk nikmatnya sang Nabi, tapi untuk nikmat kita. Rahmat Allah terus terbentang sampai hari kiamat karena keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra wal Mi'raj bukan sesuatu hal yang hanya untuk Nabi saja, tapi untuk kita yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada jabatan, ada teman, ada anak, kita belum merasa butuh, Pak, mungkin. Tapi jenengan harus tahu, yauma la yanfa'u malu wala banun. Kita akan mengalami satu kejadian yang tidak ada manfaatnya harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang terus bersambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sekarang enggak punya uang, susah, ada anak, ada orang saudara, jabatan. Kalau sudah itu habis, kita hanya sendiri, Pak. Gak usah nunggu di akhirat, Pak. Kita nanti ketika wafat, panjenengan punya mobil, punya rumah, kagak ada yang dibawa. Panjenengan punya istri, kagak ada yang dibawa. Ad-dunya darul la darolah. Dunia adalah kampungnya orang yang gak punya kampung. Karena kampung kita itu ya di surga. Maka pikirkanlah apa yang membawa manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Ingatkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Wabtaghil akhirah, carilah akhirat, tapi jangan lupakan nasib kita di dunia. Tapi jangan jadikan berbalik analoginya, ya udah kalau gitu kita fokus nasibnya dulu, Pak Ustaz. Jangan. Dunia ini tuh ad-dunya darul la darolah. Otak kita ini gak mampu, Pak, men-mindset kehidupan dunia itu gak mampu.
Kemarin ada pandemi, tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba dunia seperti itu. Maka bagaimana agar kita menjadi orang al-wijad, itu yang penting. Al-istiqamah ini penting, Pak. Yang terus hati kita ini bersama Allah, dengan pintunya bersalawat dan mengagungkan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma indakum yanfad. Apa yang ada dalam diri kita semua akan musnah. Jabatan, harta, anak, keturunan, semua akan musnah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahil baqi. Apa yang ada di sisi Allah lah yang abadi. Loh Pak Ustadz, kalau begitu saya nanti di akhirat jadi orang yang malang dong. Saya jadi orang yang sedih dong. Saya jadi orang yang susah dong. Saya jadi, ini was-was dari syaitan itu Pak. Panjenengan saja di dunia ini Pak, jabatan direbutkan, harta dicari untuk mencari kesenangan saja Pak. Sedangkan akhirat itu adalah kampungnya pembalasan. Rahmat Allah akan terbentang luas Pak. Satu rahmatnya Allah ini diberikan oleh makhluk yang sebanyak ini dari awal hingga akhir kiamat. 99 rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita ketika kita masuk alam barzah, alam akhirat. Subhanallah. Tapi kuncinya Bapak harus tahu. Apa kuncinya? Panjenengan ikutin apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ngadain Isra Mi'raj. Katanya orang bid'ah, enggak usah didengerin. Katanya orang enggak ada di zaman Nabi, enggak usah didengerin. Yang ngadain Maulid, monggo. Kalau ada yang mengatakan itu enggak ada di zaman Nabi, enggak usah didengerin. Tasyrifat wa ikraman kepada Nabi itu kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf Pak, saya itu menganalisis di Jakarta ini lagi tren hafalan Al-Quran. SD dibuat Quran. Quran itu bersanad Pak, bersanad. Ngaji Quran itu bersanad, nggak langsung jenengan bisa baca Quran dihafalin terus setelah itu jenengan kalau hafalan Quran hilang, dilaknat sama Allah. Berat. Mindsetnya hanya dunia doang. Ini bahaya. Kalau sampai orang kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa melihat koridor cara pengambilan hukumnya, maka hukum agama akan rusak. Itu tugasnya orang-orang yang punya ilmu, itu harus begitu. Makanya kita ya biasa-biasa saja. Kita alhamdulillah di sini ada ulama-ulama. Dulu siapa ustadznya Haji Ishaq, ada Ustadz Kamaluddin. Itu orang-orang yang punya irtibat, orang-orang yang punya sanad keilmuan. Jangan mengambil sanad-sanad keilmuan yang tidak jelas cara pengambilan hukumnya. Ya salah satunya membenturkan keadaan umat yang sudah mapan dengan hukum-hukum yang baru sehingga terjadi masalah problema kehidupan agama. Itu nggak boleh. Saya perlu bicara seperti ini karena memang ini sudah real Pak. Contoh, ketika ada orang zikir setelah sholat, ada yang mengatakan nggak boleh. Kemudian saya tanya, kalau orang setelah sholat megang HP boleh apa tidak? Kata mereka boleh. Kalau orang setelah sholat megang mau kamar mandi boleh apa tidak? Kata mereka boleh. Kenapa orang zikir tidak boleh? Kalau dilemahkannya setiap sanad hadis-hadis mereka, hadis-hadis itu dianggap dhaif semua. Padahal Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu adalah seorang ahlul hadis Pak, yang katanya didhaifkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Makanya yang paling enak sudah kalau masalah agama, ini kata para ulama, kita ikut yang dulu. Ya.
Orang dulu ngadain Isra Mi'raj, kita ngadain. Alhamdulillah. Kalau masalah teknologi, ikutin yang baru. Kalau kita punya HP jadul, kira-kira yang baru apa yang lama, Pak? Yang lama kan? Kalau teknologi kita cari yang baru. Kalau dulu itu kalau orang mau dengerin radio harus ditepokin dulu, Pak. Radionya ditepokin baru bunyi. Yang punya satu, yang dengerin banyak. Kalau sekarang orang punya radio di HP ada. Panjenengan kalau nanti punya radio yang seperti itu menjadi unik. Maka kata ulama itu, kalau agama ambillah daripada kaifiyah ulama-ulama terdahulu. Kalau teknologi bisa panjenengan ngambil dari yang baru. Monggo yang bertanya silakan. Kalau di dalam ilmu fikih, Pak, ya, sebenarnya waktu Isyraq itu ketika sudah muncul mega merah. Jadi ada istilah hisab, ada istilah birru'yah. Jadi yang di dalam HP ini yang terbit matahari itu kurang lebih jam 5.58. Tapi ada cara pengambilan istihad yang lain adalah ketika kita sudah melihat mega merah di luar. Contoh ketika waktu maghrib itu ketika matahari itu sudah terbenam, yang muncul mega merah, maka sudah datang waktu maghrib. Jadi cara pengambilan hukum itu jangan kaku-kaku. Terus ijtihad terbitnya matahari sampai kemudian kira-kira 15 menit, 10 menit itu juga ijtihad sebenarnya. Jadi isyraq itu maknanya adalah mega merah. Panjenengan keluar lihat mega merah sudah waktu isyraq. Ini loh, keilmuan itu luas, Pak. Keilmuan itu luas. Ya contohnya kayak kita masalah menentukan hari Ramadan, menentukan Idul Fitri. Gak bisa pakemnya dengan satu pakem, gak bisa. Banyak cara pengambilan istinbatil hukmi. Nah ini hal-hal khilafiyah seperti ini. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau ada mega merah sudah cukup itu sebenarnya. Jadi gak perlu kemudian nunggu 15 menit, 10 menit, terlalu kaku. Malah justru kalau menurut ulama Az-Zabidi, orang itu kalau mewajibkan perkara yang enggak wajib itu malah bahaya. Namanya yujabu la yajib. Makanya kalau sholat tahajud itu ya sholat aja. Sholat yang mau sholat ya silakan. Yang enggak mau sholat ya silakan, mau ngaji silakan. Jadi agama ini harus dibuat seringan mungkin, Pak. Yujabu la yajib. Sekarang ada orang yang ngomong saya puasa Daud, saya puasa Senin Kemis. Itu khususiyah kita, Pak. Saya sudah hafalan Al-Quran, saya sudah itu khususiyah kita. Tapi kalau masalah agama yang proporsional, ketika kita menjalankan hidup agama ini harus dibuat seringan mungkin. Dulu ada Nabi, Pak, ada sahabat tabi'in. Waktu Jubah, ada sahabat yang namanya Zubair. Itu sholat cuma ditutupin antara bainar rukbah wasurrah. Jadi dari lutut sampai ini doang. Terus orang tabi'in tadi itu protes, kamu ini sahabat Nabi kok bajunya kayak begini. Nangis dia, Pak. Dulu saya nggak pernah ditegur sama Nabi seperti itu. Ini menunjukkan kalau apa yang dulu disampaikan Nabi itu dari surah warubah. Ibaratnya kalau sekarang ada orang sholat kaosan pakai sarung gitu, itu ditegur gitu. Kamu kok sholat kayak gitu? Padahal hanya menunjukkan kalau orang sholat itu yang seperti itu juga sah. Paham ya? Yang seperti itu juga sah.
Jadi agama ini harus kita buat serileks mungkin. Pak jenengan kalau mengikuti standarnya orang alim, nggak bisa Pak. Standarnya orang alim itu luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran sehari khatam. Kadang-kadang kita ini baca Quran baru 1 ayat 2 ayat sudah lemas. Makanya di dalam beragama kita ini harus terus mengedepankan at-tawaddu', rendah hati. Saya kira demikian. Ini masalah terbit matahari saja. Ini sudah 05.59. Jadi kalau katanya waktu Isra sudah muncul ya. Sebenarnya waktu Isra sudah muncul itu kalau Bapak keluar sudah ada kemega-merahan itu sudah waktu Isra. Walaupun belum sampai 05.59, ijtihadnya begitu. Jadi gak usah kita itu membuat paham seakan-akan ini yang paling betul, jangan. Jadi dengan kayak hisab, dengan ru'yatul hilal, secara hisab sudah sampai ke Ramadan, tapi ru'yatul hilal tidak kelihatan, ya gak bisa. Padahal ada 2 jalan di situ. Baik, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ini dalam rangka berbicara masalah agama, Pak. Agama itu harus melihat banyak sisi, tapi yang harus kita lihat, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena kita ditakdir Allah panjenengan sakit sholat berjamaah, taklim kados mukaten, kemudian kita tutup dengan doa. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga amalan yang Allah berikan ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliasdad dan Allah jadikan kita ini nanti orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa azim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa mahadina wa talamidina wa talamidatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa dhurriyyatina. Allahumma ihfazhum wa la tadurruhum wa fiqna bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma anzil rahmah asy-syafa'ah ilaina wa ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.